Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Umi Asyaf. Hari ini hari Selasa, tanggal 7 bulan Juni tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah klik video ini ataupun tidak sengaja mengklik video ini. Dan saya ucapkan juga selamat datang, selamat bergabung untuk bunda-bunda di rumah yang baru menemukan channel saya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada bunda-bunda yang masih setia menonton video saya dari awal sampai akhir. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bunda-bunda di rumah bisa tahu apabila ada video terbaru dari saya. Di video saya kali ini saya akan berbagi beberapa tips untuk pekerjaan rumah bisa selesai saat kita punya bayi walaupun di rumah itu tidak ada ART atau asisten rumah tangga ya. Dan seperti inilah keadaan dapur saya. Ini kurang lebih jam 6 pagi dan kebetulan sepertinya cuaca hari ini terik ya. Jadi itu pagi-pagi itu mataharinya itu sudah cukup bersinar. Jadi ini agak rada-rada terang tapi gelap. Jadi ini lampu di dapur saya ini masih nyala ya. Jadi di ayunan kain itu ya, di ayunan manual itu ada anak saya yang lagi tidur. Jadi itu dari kamar saya pindahkan ke dapur. Jadi di saat saya mau bersih-bersih atau beres-beres atau masak atau apapun itu, intinya dia itu ada di dalam pantauan saya gitu, nggak lepas dari mata saya. Karena kalau misalnya dia di kamar dan saya di dapur, saya merasa saya sangat sulit ya. Di saat saya kerja saya harus nengok. Jadi intinya kalau kita punya bayi itu, tips pertama di dapur itu minimal ada ayunan. Kalaupun dia nggak diayun ya minimal ada tempat lah, entah itu box bayi kalau misalnya dia belum bisa duduk ya. Nah kalau misalnya dia udah duduk ya mungkin ada roda-roda bayi atau apapun itu. Jadi intinya kita bisa tempatkan bayi kita atau anak kita di tempat itu. Nah yang paling efektif itu kita bekerja itu di saat anak kita itu lagi tidur. Itu menurut saya cara yang paling efektif. Jangankan dia 2 atau 3 jam dia tidur, sejam saja dia tidur. Kalau memang kita memang maksimal bekerja di dapur dan beres-beres, itu insya Allah mungkin beberapa pekerjaan di dapur terselesaikan dengan baik. Untuk tips yang kedua, sebelum kita mengerjakan aktivitas di dapur itu tentunya kita cek dulu ya fisik kita atau kesehatan kita. Kalau misalnya fisik kita itu sehat, ya kita bisa beraktivitas di dapur ya. Tetapi kalau misalnya fisik kita itu kurang sehat, itu jangan segan atau jangan sungkan untuk kita minta bantuan. Nah dalam kasus ini kan saya berbicara kita tinggal hanya berdua dengan suami kita. Nggak apa-apalah jika ada sesuatu pekerjaan atau hal-hal tertentu yang mungkin kita butuh bantuan, tidak apa-apa ya kita minta bantuan ke suami kita, karena siapa lagi yang akan kita minta bantuan gitu. Tips yang ketiga dari saya itu bangun lebih awal. Karena kalau kita bangun lebih awal itu otomatis kita bisa taklukkan dunia. Maksud saya kalau kita bangun lebih awal, kita itu bisa lebih, biasanya otak kita itu kalau baru bangun itu lebih gesit gitu, lebih gerak cepat ya, karena belum ada gangguan-gangguan. Nah yang paling penting juga pas bangun pagi itu ketika kita udah punya anak, jangan langsung gadget gitu. Karena kalau udah pegang gadget, awal-awalnya hanya lihat jam, awal-awalnya hanya ingin posting status, ataupun awal-awalnya hanya lihat beranda, tiba-tiba udah 2-3 jam kita megang handphone. Akhirnya pas anak bangun, pekerjaan itu nggak bisa ya kita selesain. Sebelum lanjut ke video saya, mari kita ngopi-ngopi dulu di pagi hari ini. Jadi ini saya bikin kopi. Ini mungkin kalau untuk saya takarannya kopi pahit ya.
Jadi 1 sendok gula dan hampir 1 sendok kopi gitu. Nah, ini ngomong-ngomong, tempat saya didikan airin ini udah gagangnya itu udah patah ya, udah nggak ada tuh, teman-teman bisa lihat. Mudah-mudahan bisa lihat kan. Nah, itu kalau konsep saya, kecuali itu barang itu udah nggak dipakai lagi. Pernah suatu ketika saya di dapur, saya kan masih menggunakan penggorengan yang dari zaman dulu ibu-ibu kita gunakan, yang bulat itu loh. Yang dari aluminium atau dari apa itu namanya. Kata suami saya gini, mending kamu beli teflon yang warna-warni deh gitu, selain enak dipandang tuh masaknya cantik gitu, kata suami saya. Kamu mau nggak? Ditawarin lah saya seperti itu. Nanti kata suami saya, kalau punya rezeki kamu mau nggak beli seperti itu? Nggak apa-apa deh, kamu beli. Nanti saya lihat anak, terus kamu pergi ke pusat perbelanjaan, terus kamu beli. Terus saya bilang dalam hati nih, sepertinya ini masih bisa dipakai, jadi ya sudahlah, selama masih bisa digunakan, kecuali dia bocor ya. Kecuali dia udah pas saya taruh air terus dia langsung masuk ke area-area kompor, itu berarti dia harus diganti. Tapi kalau masih bisa mendidih, ya kita gunakan sampai dimana si tempat mendidih air ini bertahan. Nah, itu saya selesai ngopi, saya melanjutkan aktivitas saya gitu, biar ada energi ya. Dan ini saya masih mengumpulkan beberapa serpihan benda-benda asing seperti piring dan ya macam-macam lah yang ada di meja makan ini. Jadi ini saya kumpul dulu. Jadi kalau saya itu beres-beres dapur itu tetap posisi anak ini lagi tidur gitu. Nah, ini saya kumpul dulu semua piring-piring kotor. Semuanya saya kumpul dulu. Lah, kok jadi kumpul dulu? Maksud saya kumpulkan terlebih dahulu. Nah, jadi kumpul dulu itu bahasa kami ya sehari-hari di rumah. Maaf ya, karena kan saya sering bilang di video saya, setiap hari itu kami tidak menggunakan bahasa Indonesia ya, bahasa nasional maksud saya. Jadi ya begitulah, kecampur-campur dan keaduk-aduk. Ya, harap malam ya bun. Dan ketika semua piring-piring kotor dan perkakas-perkakas bumi, kok saya jadi merasa lucu ya. Dari tadi tuh saya dubbing pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba di ujung pembahasan itu kesisip tuh bahasa saya sehari-hari. Gak apa-apa ya. Nah, oke, kita sambung lagi ke topik saya tadi ya. Setelah semua piring kotor itu saya angkat, begitu juga yang di meja tempat saya masak, itu saya sisihkan terlebih dahulu. Jadi meja makan dan meja tempat masak itu kelihatan plong kalau sudah tidak ada piring kotor gitu. Setelah itu saya lap tipis-tipis mejanya. Dan ini ada roti yang saya makan tadi. Jadi ini kemarin pas pulang dari kerja itu suami saya itu beli roti ya. Jadi itu saya taruh di tempat meja makan. Nah, jadi kalau sudah bersih seperti ini, nah saya tinggal lap tipis-tipis kembali. Jadi saya itu kalau lap meja tempat masak ini itu setiap hari ya. Jadi itu minyak-minyak ataupun kotor-kotoran itu nggak nempel gitu. Sesekali tetap saya luangkan waktu untuk bisa ngelap setelah selesai saya masak. Kalaupun selesai saya masak dan anak saya itu rewel, ya terpaksa saya harus gendong. Nanti saya tunggu kesempatan yang lainnya lagi. Mungkin di saat dia lagi tidur sore atau malam, ya kan lap-lap meja ini kan nggak membutuhkan waktu yang lama ya. Soalnya kalau kotorannya itu udah mengendap dan udah kering, itu sangat sulit untuk dibersihkan. Dan seperti video saya di awal tadi itu, ketika bangun pagi itu banyak piring-piring di atas meja makan, banyak gelas, banyak wadah-wadah yang ada di atas tempat masak. Itu bukannya saya nggak bersihkan dari malam, karena seperti yang saya bilang ya, maksud hati saya ingin bersihkan, tetapi sepertinya tidak bisa. Karena ketika kita mau beres-beres, anak kita udah minta digendong gitu. Jangankan untuk setelah makan langsung dibersihkan, kalaupun ada barang yang berantakan langsung dirapikan, ataupun ada kotor di lantai langsung kita sapu. Itu untuk kita makan ataupun untuk kita nyisir rambut itu aja udah susah ya. Karena kita ini posisinya punya bayi, otomatis segala ruang gerak kita itu terbatas. Yang awalnya kita itu bisa leluasa bergerak, yang awalnya kita itu leluasa mengerjakan sesuatu, kita bisa beres-beres tanpa ada yang membatasi ruang gerak kita. Dan ketika kita sudah punya bayi, otomatis akan banyak hal yang akan kita temukan perbedaannya ketika sebelum kita punya bayi dan setelah kita sudah punya bayi. Jadi mungkin di sini ada ibu-ibu yang baru berencana menikah,
atau yang sudah menikah tetapi belum punya momongan ya, saya doakan insya Allah segera punya momongan ya, amin. Ataupun di sini bunda-bunda yang baru melahirkan, yang lagi cari referensi di YouTube kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kira-kira bunda-bunda bisa pantengin channel saya dan kira-kira seperti inilah aktivitas seorang ibu rumah tangga ya. Jadi ini saya lanjut ke sisi yang sebelah kiri, karena di meja tempat memasak sebelah kanan beserta kompornya itu saya sudah bersihkan. Dan ini saya lagi ngangkat ya tempat saya menaruh toples-toples bumbu atau toples-toples makanan. Jadi ini saya lap untuk tahap pertama. Jadi saya keluarkan dulu kotoran-kotoran yang ada di atas meja masak ini. Baru selesai itu saya lap dengan lap yang sudah saya basahi dengan deterjen. Intinya apalah sabun yang ada di dapur itu saya gunakan ya. Nah, setelah itu baru saya ganti lapnya dengan lap yang kering gitu. Tapi untuk lap untuk saya gunakan membersihkan area kompor itu lapnya itu sendiri ya, nggak saya gunakan untuk lap-lap meja. Jadi untuk bersih-bersih seperti ini ya, ini bukan jadwal yang harus saya sediakan atau oh hari ini saya harus bersih-bersih seperti ini. Jadi ini bukan bersih-bersih besar saya ya, atau oh saya harus target menjadwalkan ini. Tapi ini rutin memang saya lakukan, karena kalau seperti itu nanti kalau misalnya nih ya, kalau kita itu setelah kita masak terus kita langsung bersihkan ya. Nah, kalau misalnya kita punya bayi itu kan, kalaupun di saat kita lagi mau bersihkan itu kan tiba-tiba anaknya nangis, ya udah nggak usah dipaksa, nggak usah depresi, nggak usah sedih. Ya sudah, kita tunda aja dulu. Yang penting masaknya udah selesai, kita lanjut ngomong anak dulu, kita tenangkan dia. Makanya saya bilang di awal, tips saya itu di dapur tuh mesti ada tempat bayi, entah itu roda-roda ataupun box bayi ya. Nah, baru kita cari kesempatan yang berikutnya, tentunya di hari yang itu juga, nggak mungkin kan di besok hari ya. Nah, jadi kita ini kan ngelap-ngelap seperti ini nggak sampai 15 menit ya, atau 20 menit ya. Jadi intinya dapur itu tetap bersih, karena kalau dapur kita itu tetap bersih, kita itu masak itu pasti hati-hati gitu. Di saat kita ngupas bawang merah ataupun kita membersihkan apapun itu, otomatis kita akan kumpul dengan sebaiknya sampah-sampah yang ada kan, entah itu sampah makanan atau sampah plastik kopi saset di saat kita bikin teh atau apapun itu. Nah, di saat kita goreng ikan ataupun di saat kita masak, di saat kita ngaduk, itu semua akan tertata dengan penuh perasaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena kalau misalnya kita itu nggak hati-hati ataupun kita nggak melakukannya penuh perasaan, nanti kalau kotor kita sendiri juga yang capek, benar nggak? Nah, jadi itu kebersihannya akan nyambung esoknya dan akan berlanjut setiap harinya. Nah, ini karena ini bagian meja tempat saya memasak itu sudah selesai, dan tempat meja makan saya juga udah selesai saya bersihkan. Ini saatnya saya untuk menyapu. Jadi dapur terlalu besar ya, jadi itu di tengah-tengah saya mau nyapu, tiba-tiba anak saya itu goyang-goyang dan nangis. Jadi tuh saya mau bikin susu tapi dia masih nangis-nangis, jadi saya tenangkan dulu sebentar. Jadi ayunan ini ya, ayunan manual ini ya, didorong sedikit aja dia tuh udah langsung goyang-goyang gitu. Jadi ini saya bikin susu dulu, karena termos airnya itu kan ada di kamar ya. Jadi itu saya ambil air di dalam, terus saya bikin susunya. Jadi ini susunya salah satu bentuk ajimat ya, untuk saya bisa leluasa beres-beres. Kalau susunya habis dan dia bangun, aduh gimana ya, nggak apa-apa juga, kita bisa jeda sedikit. Tapi kan alangkah baiknya ketika kita mengerjakan sesuatu itu bisa selesai ya, sesuai keinginan kita gitu, biar nggak ulang-ulang. Nah, ini anak saya gerak-gerak tuh. Nah, jadi itu saya masukkan susunya dulu, saya lihat tuh dia tuh mimiknya benar nggak gitu, takutnya jatuh, dia ngeliuk sana ngeliuk sini. Nah, ini saya dengan sabar saya ayun-ayun. Jadi seperti ini. Jadi kalau kelihatan dapur saya itu bersih, bukan berarti semua aktivitas itu berjalan lancar jaya merdeka, enggak juga ya. Tetap ada step-step di mana saya harus jeda sebentar untuk menenangkan anak saya. Jadi makanya saya bilang di awal, minimal ada tempat untuk anak kita ya di dapur. Jadi kita itu nggak sulit di saat anak kita tidur tuh, aduh ada di kamar gitu, kita tinggal kan, ingat-ingat ntar kalau dia jatuh tuh gimana. Nah, jadi ini saya nyapu dulu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada. Jadi ini lantai saya ini belum keramik ya bun ya, insya Allah kalau punya rezeki saya akan pasang. Tapi ini saya alas dengan plastik ya, jadi ini plastik khusus lantai. Nah, jadi ini saya alas, jadi setidaknya debu-debu
gitu di lantai saya itu enggak terlalu banyak ya, karena kan kalau plastik seperti ini ketika kita sapu dan misalnya kita punya banyak waktu ya, ketika kita pel itu ya lumayan keangkat ya debu-debunya gitu. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang nggak rata karena ini lantainya ini belum dikeramik, jadi ini hanya plastik ya. Yang warnanya saya ambil warna coklat biar enggak, ini coklat atau orange ya kalau di kamera ya, biar enggak biar enggak cepat kotor gitu. Dan saya juga sering berpikir ya, anak kecil ini nggak akan selamanya dia jadi bayi. Ada saatnya dia akan bertumbuh seperti kita kan dari bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sampai kita dewasa. Mereka juga akan jadi kalau misalnya di hari ini kita punya anak dan kita punya bayi kita aduh susah ini, nggak bisa itu kan, nggak ada orang yang lihat ini kan, nggak ada ini kan, nggak ada itu kan, akan sulit kita kapan kita bersyukurnya gitu. Karena anak ini kan kita tunggu kurang lebih 9 bulan ya di dalam rahim sampai dia lahir, kita berbahagia hanya karena pekerjaan. Dan saya juga sering berpikir ya, anak kecil ini nggak akan selamanya dia jadi bayi. Ada saatnya dia akan bertumbuh seperti kita kan dari bayi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sampai kita dewasa. Mereka juga akan jadi kalau misalnya di hari ini kita punya anak, sembari saya cuci piring ini saya tetap masih mantau anak saya. Jadi setiap dia bergerak gitu saya masih bisa ayun. Jadi saya cuci piring ini itu enggak lancar jaya mulus lempeng, dicuci terus dicuci, enggak ya, karena ini ceritanya kita punya anak ya. Jadi kalau ada mereka tidur di dapur itu ya emang sih di dapur tuh kayak aneh ya kalau misalnya ada gendong, maksud saya ada ayunan ya, kok gendong ada ayunan ya, tapi nggak apa-apa, itulah fase hidup ya, karena kan mereka ini nggak bayi-bayi, anggaplah ini akan jadi kenangan. Dan untuk peralatan makan saya itu warnanya itu nggak seirama nggak harus pink ataupun kuning atau hijau, jadi intinya ini random ya acak gitu. Ini gelas yang sudah lama saya gunakan, ini gelas hadiah ketika beli rokok ya dan itu ada gelas plastik. Tempat saya untuk nyuci itu adalah sebenarnya itu ada tutupnya, cuman tutupnya itu udah hilang, ya udah saya gunakan aja buat naruh sabun ya. Ini ada seperti baki-baki saya ini warnanya hijau, punya piring warna merah. Jadi intinya pingin juga punya peralatan dapur yang warnanya itu seirama ya. Tapi sayang ya kalau misalnya kita masih punya barang-barang yang masih bisa digunakan hanya karena warna terus ini kita sisihkan ya, sayang ya, nanti mau bazir. Jadi kalau misalnya ya udah nggak bisa digunakan lagi baru saya akan ganti gitu. Tapi kalau walaupun warnanya ini seperti pelangi di langit merah, kuning, biru, hijau ya sudah, tidak apa-apa ya. Dan tada, ini saya udah selesai cuci piring, itu kelihatan piringnya di belakang tuh udah selesai saya tiriskan, dan ini sudah selesai. Dan tiba-tiba kerongkongan saya itu seperti berada di padang pasir karena dari tadi itu beraktivitas, saya merasa haus dan ini saya minum dulu ya. Tanpa disadari video saya ini udah mau 19 menit. Jadi kita sudahi saja sampai di sini. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. See you next video. Bye bye.